Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Rianto Panggabean dari jurusan manajemen kelas A. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang aspek manajemen dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita masuk yang pertama, daftar isi. Di sini daftar isinya ada 7. Yang pertama yaitu pentingnya manajemen bagi perusahaan. Yang kedua, pengertian dan fungsi manajemen. Yang ketiga, manajemen pembangunan proyek. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, pengertian organisasi. Yang keenam, bentuk-bentuk organisasi. Yang ketujuh, mengelola kinerja dan mutu bisnis. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, pentingnya manajemen bagi perusahaan. Pengertian manajemen adalah bagaimana perusahaan bisa menata dan mengelola sumber daya agar suatu usaha dapat berjalan sesuai harapan demi tercapainya suatu tujuan. Manajemen dalam dunia usaha amatlah vital. Maka manajemen sendiri harus mengiringi usaha tersebut karena hubungannya yang saling terikat dan tidak bisa digugurkan salah satunya. Karena usaha dan manajemen memang harus dimulai secara bersamaan dan berdampingan. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Yang kedua yaitu pengertian dan fungsi manajemen. Adalah suatu proses kegiatan pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses manajemen sendiri juga terdapat kaidah-kaidah agar suatu usaha bisa berjalan lebih mudah dan keindahan atau aturan itu sendiri bisa tergambar jelas melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organisation. Yang ketiga, pelaksanaan atau acting. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Kita masuk ke materi yang ketiga, manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan agar proyek tadi dapat terselesaikan sesuai target. Artinya proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan konsepnya. Yang pertama tuh perencanaan proyek, yaitu penggambaran apa dan bagaimana proyek harus dikerjakan. Yang kedua, penjadwalan proyek meliputi penjadwalan waktu dan dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Yang ketiga, pengawasan proyek berguna untuk mengawasi arus anggaran dan mengevaluasi berbagai kelemahan dan kekeliruan selama pembangunan proyek. Kita masuk ke materi 4, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sumber daya meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja SDM, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam konsep manajemen SDM terdapat hal yang berkaitan erat seperti adanya kebijakan, prosedur, praktik dalam mengatur orang lain demi tercapainya tujuan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dan fungsi yang bersifat operatif seperti pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi,
pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. Analisis yang keempat, materi yang keempat ini, sumber daya manusia, ada dua macam SD. Baik, kita lihat analisis jabatan. Adalah hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha, yakni dengan cara mempelajari dan mengumpulkan sebagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian dan alat, kondisi kerja, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan jabatan. Yang kedua, perencanaan SDM adalah mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang tentang jumlah tenaga kerja berdasarkan perakiraan hasil produksi, dan dalam sistem manajerial juga berdasarkan jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan. Yang C, pengalaman kerja. Yang C, pengadaan tenaga kerja. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja merupakan proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga bidang pengoperasian usaha di lapangan. Selanjutnya, yang bagian D, kompensasi, adalah hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha, yakni dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tegas, wewenang, tanggung jawab, bahan dan alat, dan kondisi kerja, dan hal lain-lain. Yang kelima, pengembangan. Pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Yang ke-7, integritas, adalah penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen, yakni bagaimana karyawan bisa menyelaraskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan agar sama-sama menguntungkan melalui penyampaian aspirasi mereka. Yang ke-8, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja biasa disebabkan oleh faktor usia atau masa pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan. Materi yang kelima, pengertian organisasi. Organisasi secara statis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang. Sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah satu kekuatan atau pimpinan yang memiliki suatu tujuan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas dan tersusun. Yang keenam, bentuk organisasi. Berikut adalah beberapa jenis bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak. Yang kedua, bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya.
Baik, masuk ke materi yang ketujuh, mengelola kinerja dan mutu bisnis. Secara koneksi konsep filosofi tentang kontrol organisasi melibatkan para pekerja tingkat rendah dalam manajemen dan keputusan kontrol. Ada beberapa pendekatan pengukuran kinerja organisasi yang sering digunakan oleh perusahaan bisnis, yaitu yang pertama balance scorecard, yang kedua kontrol umpan balik, yang ketiga kontrol keuangan, yang keempat total quality management, yang kelima ekonomi value added, yang keenam pembiayaan berbasis aktivitas atau ABC. Yang terakhir tata kelola bisnis. Baik, hanya itu materi dari saya dan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi saya. Terima kasih.